Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini. Kita masih membahas dalam tema rahasia di balik surat Al-Mulk. Nah, gimana? Kira-kira apa Ustaz tadi Syam? rahasia sebelumnya di segmen tadi? Ada 30 ampunan, ada 30 kebaikan, yang udah disiksa kubur. Dan menenangkan hati. Masya Allah. Itu harus diingat banget itu. Karena kan ini kebaikan. Tapi dalam jangan sekedar Al-Mulk. diingat, diamalkan. Masih ada lagi. Masih banyak Disayang oleh Rasulullah SAW. Oh iya. Masya Allah. Nah, Masih ada ada lagi. lagi. Al-Mulk disayang Nabi. Betul. Masih ada lagi. Apa lagi? Mendapatkan ketenangan hati. Nah, tadi udah saya bilang. Oh, masih ada lagi. Apa lagi, Bib? Hatinya akan menjadi bersih. Nah, Masih ada lagi. Apalagi? banyak sih, Jawab Bib. sendiri. Kalau emang kita bahas pasti banyak banget nih. Nah, tapi saya mau bertanya dulu sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, tapi boleh nggak sih saking kita sukanya dengan surat Al-Mulk ini, terus kita baca di setiap sholat, biar kita dapat pahala berkali-kali lipat. Itu gimana Ustadz Syam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi, Habib Imam, Ustaz Maulana, Mas Rian, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran itu adalah tentu saja kewajiban dari setiap muslim. Dan membaca Al-Quran bukan hanya menjadi efek kita mempelajarinya mendapatkan petunjuk, tapi setiap hurufnya itu mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz boleh nggak sih orang baca Quran tapi nggak ngerti artinya? Ya boleh-boleh saja. Karena memandangnya saja sudah dapat pahala, subhanallah. Memuliakan Al-Quran saja sudah dapat pahala. Ya, dengan merasa sakit hati ketika Al-Quran direndahkan saya sudah dapat pahala. Apalagi mempelajari, mentadaburi, menghafalkannya, lalu mengamalkannya, subhanallah. Jadi kalau dikatakan daripada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah, satu harfan min kitabillah, satu huruf dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 10 hasanat, dia akan mendapatkan 10 kebaikan, subhanallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak mengatakan satu huruf itu alif lam mim, tapi alif satu, lam satu, mim satu, jadi 30 pahalanya, subhanallah. Jadi setiap huruf Al-Quran mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi ada surah-surah khusus yang disebutkan. Misal kalau momentumnya malam Jumat atau hari Jumat, ada surah Al-Kahfi, kemudian ada surah As-Sajadah, kemudian ada surah Al-Insan, kemudian ada surah As-Saffat, kemudian ada surah Yasin, ada surah Al-Jumu'ah, karena momentumnya pas banget lagi hari Jumat. Jadi memperbanyak daripada surah-surah yang disebutkan tadi yang memang sudah disunnahkan untuk membacanya. Kemudian momentumnya mungkin setiap malam Nabi menginginkan kita sebelum tidur baca surah Al-Mulk, maka momentumnya sebelum tidur gitu. Tapi tidak mengapa juga dibaca di siang hari, cuma kalau momentumnya pasnya di malam hari. Kemudian ada surah Yasin, malam Jumat Yasinan boleh, bagus, tapi setiap malam Yasinan juga jauh lebih bagus. Kalau malam Jumat wabil khusus surah Al-Kahfi, silahkan tambah Yasin juga bagus, subhanallah. Masuk rumah baru baca surah Yasin bagus, tapi kalau mau momentumnya bagus adalah surah Al-Baqarah, karena untuk mengusir jin dan Sama segala surah An-Nur. sama surah An-Nur untuk diberikan cahaya. Kemudian ada surah Al-Ikhlas untuk tahlilan, karena surah Al-Ikhlas satu kali seperti sepertiga Al-Quran. Jadi kalau ditanyakan boleh nggak setiap waktu sholat Al-Mulk, boleh-boleh saja, cuma kurang pas momentumnya. Kalau yang mau pas momentumnya adalah sebelum tidur. Sebelum tidur itu bukan pas banget mau baring, enggak. Sebelum tidur itu habis maghrib boleh, habis isya boleh, pas masih pakai mukenah baca surah Al-Mulk silahkan. Artinya sebelum dia menuju tempat tidurnya, dia sudah menyelesaikan surah Al-Mulknya. Kalau dibaca siang hari dapat pahala, berkali-kali lipat pahalanya, tetap dapat pahala. Tapi kalau malam hari pahalanya double. Satu, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala sunnah Nabi SAW. Kalau dipakai bacaan salat tiap hari dipakai, bisa. Apalagi kalau orang yang sedang menghafalkan surah Al-Mulk, semakin sering dibaca semakin kuat hafalannya. Sholat subuh dia baca surah Al-Mulk, udah ingat. Zuhur dia ulang lagi supaya ingat. Sholat duha pun dia baca surah Al-Mulk, silahkan. Kenapa? Untuk memperlancar hafalannya. Cuma kalau mau bagus, silahkan khatamkan 30 juz, itu lebih utama. Karena 60.000 malaikat, 600.000 malaikat mendoakan orang yang habis khataman Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Nah, saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Allah. Saya nggak kagetin. Oh, nggak kaget. Saya aja kaget ya. Apakah benar jika kita mengamalkan surat Al-Mulk bisa mendapatkan pertolongan di hari kiamat? Oke. Walaupun ya kita bacanya masih terbata-bata. Itu gimana Ustadz? Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Izin Habib dan Ustaz Syam. Dan kepada semuanya, Masya Allah, tabarakallah, yang nonton kali ini pun dapat pahala. Karena satu, nilai ibadah, nilai belajar. Apalagi kalau sudah bisa mengamalkan. Dan ternyata di balik rahasia surah Al-Mulk itu luar biasa. Rahasianya surah Tabarak Al-Mulk. Yanar itu, yaitu. Yanar itu artinya yaitu ya. Apa
yaitu mendapatkan keselamatan pada hari kemudian. Kenapa? Karena surah Al-Mulk itu menjadi cahaya. Menjadi cahaya dan memberikan syafaat. Bukankah Al-Quran akan jadi syafaat untuk dari kemudian? Betul tadi kata Ustaz Sam, setiap hurufnya merupakan pahala. Dan pahala itu tidak dikasih di dunia. Yang dikasih kebaikan. Ingat, berbuat amalan ibadah di dunia, yang dikasih pahalanya di akhirat. Kebaikannya, faedahnya di dunia. Maka kalau berbicara surah Al-Mulk itu memberikan keselamatan buat di hari kemudian, jawabannya iya. Karena dikubur menjadi pembebas dari siksa kubur. Kemudian setelahnya itu menjadi cahaya. Sekali lagi, Al-Mulk jadi cahaya. Nah, Masya Allah tabarakallah, disebutkan dalam satu riwayat, ada suara di tempat Sayyidina Hamzah. Ada cahaya. Cahaya itu keluar. Itu luar biasa. Keberkahan bagi orang memiliki kelebihan, kemuliaan. Dan ternyata saya juga ada pengalaman, ada teman saya waktu di pesantren meninggal dunia. Pada saat kami bertakziah, guru kami datang. Anak ini tidak disiksa di kubur. Kami kaget. Kenapa wahai guru? Guru tak bilang begini, karena kemarin dia datang, saya datang mengunjunginya ketika sakit. Dia bertanya, amalan apa supaya kuburku tidak gelap dan tidak artinya tidak terhindar siksa kubur? Kata guru tak, bacalah surah Al-Mulk. Jadi dari situ kami dapat langsung terima sanadnya dari guru kami tentang surah Al-Mulk. Dan mohon izin kepada semuanya, ada pertanyaannya tadi, Rian, yang nyeletik. Bagaimana dengan orang yang terbata-bata membaca surah Al-Mulk, maka mendapatkan dua pahala kesungguhan, pahala faedah ibadahnya itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo jangan lihat dianya, tapi apa yang dilakukannya. Jangan lihat surahnya, tapi bagaimana continue, terus menerus. Jangan lihat mohon maaf cuma 30 ayat, tapi bagaimana adanya kemuliaan dari 30 itu. Jangan lihat, maaf, wah surahnya biasa, tidak seperti surah Al-Baqarah yang sampai 2,5 juz. Mohon maaf, tapi setiap huruf bacaannya dapat pahala. Dan sekali lagi, menjadi penerang nanti di hari kemudian. Masya Allah. Nah, jemaah baru tahu kan, jadi walaupun kita terbata-bata, tetap mendapatkan kebaikan, malah lebih baik ya. Karena lebih banyak, karena pengulangannya itu. Ya. Dan ada usahanya, kesabarannya, dan belajar. Untuk belajarnya gitu. Jadi semakin dipermudahkan pasti sama Allah nanti. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Nah, jemaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya kita langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Pertanyaan pertama adalah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kalau membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, apakah kita terhindar dari mimpi buruk meskipun kita membacanya sekali saja? Silakan Ustadz Syam. Yang pertama, mimpi itu tidak bisa kita kendalikan. Ada yang bisa dikendalikan, lucid dream. Lucid dream itu orang yang berusaha mengendalikan mimpinya. Tapi mimpi itu sendiri tidak bisa kita kendalikan. Jadi ketika seseorang bermimpi, ada yang buruk menurut kita, tapi sebenarnya makna mimpinya itu bagus, subhanallah. Ada kadang-kadang misalnya yang melihat ular gitu ya, melihat ular, ternyata ular itu adalah simbol rezeki, mungkin dalam tafsir mimpi yang lainnya, subhanallah. Atau melihat orang tuanya meninggal dunia, ya dalam mimpinya meninggal dunia, tapi sebenarnya maknanya adalah sesuatu yang bagus, mungkin supaya dia lebih sayang lagi kepada orang tuanya, lebih merawat lagi orang tuanya. Jadi belum tentu yang kita anggap mimpi buruk itu adalah buruk, subhanallah. Jadi kalau misalnya habis baca surah Al-Mulk, tiba-tiba melihat siksa neraka, wah nggak ngefek nih Al-Mulk nih, kenapa saya malah melihat mimpi buruk ketemu neraka? Itu justru menyadarkan, disuruh taubat supaya dia lebih takut lagi terhadap neraka, lebih rajin lagi, lebih continue lagi membaca surah Al-Mulknya. Jadi kalau dikatakan apakah surah Al-Mulk bisa menghindarkan daripada mimpi buruk, insya Allah bisa menghindarkan dari mimpi dari syaitan. Ya, mimpi dari setan. Tapi insya Allah dia juga akan mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu menurut kita buruk, tapi ternyata itu adalah membawa kebaikan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Emang benar ya Ustadz, surat Al-Mulk itu selain bisa menerangi kuburan juga bisa memberi kekayaan? Silakan Bi. Ya, khair, afwan, Tukrian, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 21
kita berharap akan rizki dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang membacakan Quran surat Al-Mulk. Di sini dijelaskan bahwasanya amman hadzal ladzi yarzuqukum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki. Kalau bukan Allah, siapa lagi yang ngasih kita rizki? Bahwa tafsir ini menjelaskan siapakah dia yang memberikan kamu rizki. Jika Allah menahan rizkinya, kalau rizki kita ditahan, siapa yang mau ngasih kita? Apakah makhluk bisa ngasih kita rizki? Tidak. Apakah makhluk bisa menolong kita? Tidak. Tidak ada makhluk pun di dunia ini yang bisa menolong kita kecuali Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makhluk adalah ciptaan Allah. Makhluk berkehendak dengan kehendak Allah. Makhluk berkehendak dengan kehendak dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu makhluk? Semua manusia itu makhluk. Ya. Hewan, binatang dan lain sebagainya itu makhluknya Allah. Yang ada di muka bumi ini selain Allah, kita belajar ilmu tauhid dalam Aqidah Al-Jamaliyah bahwasanya selain daripada Allah adalah makhluk. Surga dan nerakanya Allah adalah makhluk Allah. Allah adalah Tuhan, kita adalah hamba. Jadi yang memberikan kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang membaca Quran surat Al-Mulk berharap akan rezeki dari Allah, maka niscaya Allah kasih dia rezeki. Dia berharap keberkahan, Allah kasih dia keberkahan. Berharap kebaikan, Allah kasih dia kebaikan. Ketenangan, Allah kasih dia ketenangan. Dicintai oleh Rasulullah SAW, Allah cintai dengan kehendaknya, dia mendapatkan cintanya Rasulullah SAW dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sam, Ustaz Maulana, bahwasanya membaca Quran surat Al-Mulk di dalamnya banyak fadilah dan keutamaan, sehingga manusia tersebut berada dalam sebuah kebaikan, entah dalam mimpinya kebaikan, dalam perbuatannya kebaikan, dalam kehidupannya kebaikan, dalam keluarganya kebaikan, dalam pekerjaannya kebaikan, dalam tingkah laku, tutur katanya, akhlaknya menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Karena apa? Keberkahan di dalam Quran surat Al-Mulk yang dibaca setiap malamnya. Kita berharap, ya Allah, orang ini berharap rezeki, kekayaan, harta dan lain sebagainya. Kalau dia mendapatkan rezeki yang rezekinya itu mendatangkan musibah, buat apa rezeki? Bahaya. Malah mengantarkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sholat, jauh daripada ibadah, jauh daripada kebaikan, jauh daripada mengingat Allah, jauh daripada dia nggak sholat 5 waktunya dia tinggal. Rezeki Anda banyak, Anda meninggal dalam keadaan sulul khatimah, tapi Anda kaya raya triliunan. Apakah Anda mau? Gak mungkin. Mereka yang beriman gak akan menginginkan itu. Mereka yang beriman ingin apa? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita zaman anak muda nih pengennya apa? Saya pengen hidup bahagia, sejahtera, kaya raya. Surga juga mau. Enak aja, baru tidak ibadah, enak aja. Ibadah juga, Ustaz. Iya, mau ibadah, alhamdulillah. Ya kan? Semua komplit. Pengen ini anak muda kan kayak gitu. Ya. Ya kan? Anak muda pengen apa? Kaya raya, ibadah mau, ya kan? Hidupnya senang, bahagia, sejahtera, mati masuk surga. Masya Allah. Itu kan pengen cita-cita kayak gitu. Iya dong. Boleh, nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Nggak jadi masalah. Sholat Anda rajin, bangun malam Anda rajin, umroh, haji Anda lakukan, taat sama orang tua, berbakti sama orang tua, istri taat sama suaminya, Anda akhlakul karimah baik, lidah katanya baik, sholat malamnya nggak tinggal, kaya raya, Masuk dermawan. Sahwatul agniya, masuk surga. Nah, buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan kita akan sama-sama mendoakan bersama guru-guru kita di sini. Jadi jangan kemana-mana. Ada segmen baru. Iya, segmen doa Ustadz. Iya. Kita doa sama-sama, aminin sama-sama. Iya kan? Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Aminin dong, masa enggak?